Bismillahirrahmanirrahim. Takbipun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali seperti biasanya dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan berbagi cerita kembali seperti biasanya, membahas tentang implementasi dari proses looping ya dalam pemrograman. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan sedikit membahas terlebih dahulu tentang akumulator dan counter ya. Jadi di dalam pemrograman ada istilah counter dan ada akumulator. Ini biasanya kalau di dalam looping misalkan kalau masalah yang akan ketemu dengan konsep counter dan akumulator ya, kalau misalkan kita ingin menghitung kalau mahasiswa ya menghitung IPK atau menghitung rata-rata gitu ya. Kemudian menghitung apa lagi? Ya banyak contoh di mana kita akan bertemu dengan konsep counter dan akumulator. Yang counter ini misalkan kita ketemu bentuk nomor, tulisannya begini ya, sama dengan nomor plus 1 ya. Jadi nilai nomor itu berapa ya, nilai nomor itu berapa ditambah dengan 1, hasilnya disimpan ke dalam nomor ya. Jadi kalau ketemu dengan bentuk yang plus 1 berarti itu adalah counter ya. Atau misalkan halaman sama dengan halaman plus 1 ya, seperti ini. Intinya di belakangnya plus 1 ya. Atau kadang-kadang juga ditulis dalam bentuk misalkan begini ya, nomor suatu variabel sama dengan suatu variabel ya, artinya namanya sama kemudian ditambah dengan 1 ya. Kemudian kalau akumulator ini artinya dia itu mengumpulkan suatu nilai ya, akumulasi ya. Akumulasi itu kan berkumpul, mengumpul. Jadi akumulator itu suatu variabel yang gunanya untuk mengumpulkan suatu nilai ya. Kalau disimbolkan ya, kalau kita ketemu misalkan sigma x ya, nah ini adalah akumulator ya. Kalau penulisan di dalam programnya, jadi kalau ketemu misalkan jumlah ya sama dengan
jumlah ditambah suatu variabel, misalkan x, misalkan ini ya. Jadi kalau counter itu ditambah dengan 1, kalau jumlah ini ditambah dengan suatu variabel ya, dimana variabel ini nanti dia akan berganti-ganti ya. Misalkan apa ya, misalkan sum nilai sama dengan sum nilai ditambah nilai, misalkan ini ya. Jadi intinya ini satu variabel ya, sama dengan variabel itu sendiri namanya apa, ditambah dengan suatu variabel lain ya. Kalau counter ini ditambah dengan 1, kalau akumulator ditambah dengan suatu variabel yang ingin dijumlahkan. Nah, kemudian biasanya untuk akumulator ini dikasih harga awal 0 ya. Jadi kalau ada jumlah seperti ini ya, maka di atasnya biasanya diawali dengan dibuat jumlah ya sama dengan 0 ya, atau jumlah nilai sama dengan 0 gitu ya. Jadi variabel yang menjadi akumulator itu sebaiknya diberi harga awal ya, diinisialisasi dengan nilai 0 ya. Ini konsep counter dan akumulator yang biasanya ada di dalam suatu looping ya. Nah, kemudian untuk latihan ya, misalkan kita akan menghitung rata-rata ya. Rata-rata ini nilainya adalah sama dengan sigma x ya, x-nya dari 1 sampai dengan n ya, kemudian ini dibagi dengan n ya. Jadi rata-rata dari x adalah jumlah x ditambah dengan banyaknya data. Nah, ini kalau melihat bentuk seperti ini berarti yang atas, sorry kok ininya sama ya. Jadi yang atas ini adalah akumulator ya, kemudian yang bawah ini adalah counter ya. Jadi yang atas ini adalah akumulator ya, kemudian yang bawah ini adalah counter ya. Jadi ini adalah akumulator, yang ini adalah counter. Jadi mencari rata-rata, di mana rata-rata itu adalah sigma x dibagi dengan n ya, kira-kira masalahnya seperti ini. Kemudian bagaimana kita membuat programnya ya. Kalau perlu nggak ya dibuat dalam bentuk flowchart ya, mungkin kita langsung melakukan codingnya saja ya. Jadi untuk flowchartnya kita lewatkan dulu ya. Kita mulai dari, bukan dari yang paling atas ya, kita mulai dari tengah. Suatu program dengan bahasa C itu
terdiri minimal dari satu fungsi, yaitu fungsi main. Kemudian kita mencoba melakukan sesuatu yang lain, ya biasanya integer main, ya kita kasih void main. Nah, kalau void main berarti fungsi main ini tidak menghasilkan apapun, ya. Kalau integer main berarti fungsi main menghasilkan suatu nilai bertipe integer, ya. Kalau void main berarti fungsi main tidak menghasilkan nilai apapun, ya. Saya kasih komentar di sini. Karena void main, ya, maka hasilnya adalah return null, ya berarti tidak ada nilai yang dikembalikan, ya. Kenapa tidak ada nilai yang dikembalikan? Karena fungsi main ini diawali dengan kata void main, berarti fungsi main tidak menghasilkan nilai apapun, ya. Supaya kita ya tidak mainstream terus, ya selalu void main, selalu integer main, padahal ada alasannya kenapa sih integer main, ya seperti itu. Nah, kita akan membuat mungkin dikasih keterangan dulu, ya. Cout program menghitung rata-rata, ya. Ini ganti baris jadi /n, ya. Nah, asumsinya kita belum tahu jumlah datanya ada berapa, ya. Karena jumlah datanya belum tahu, berarti looping yang digunakan adalah while, ya. Ingat bahwa looping itu kan ada while, ya, ada for, ya, dimana for ini untuk looping yang sudah diketahui jumlahnya pakai for, ya. Jumlah loopingnya ada berapa? Nah, kalau jumlah loopingnya belum diketahui, maka yang digunakan adalah while, ya. Karena sambil belajar while sehingga kita menggunakan while, ya, tidak menggunakan for, ya. Misalkan saya tulis di sini while masih ada sama dengan y, ini, ya. Kalau sama dengan ini dua kali nulisnya. Atau mungkin kita ganti saja, karena kadang-kadang mendeklarasikan string atau karakter suka agak susah, ya. Jadi kita buat integer saja di sini. Masih ada sama dengan 1. Jadi nanti dijawabnya dengan 1 atau 0. Data masih ada. Kalau jawabnya 1 berarti masih ada, kalau 0 berarti datanya sudah habis, ya. Supaya kita nggak ketemu error, jadi pakai ini saja. Kemudian ini loopingnya, ya. Kita di dalam looping ditanya berarti cout, ya, apakah data masih ada, jawabnya dengan 1 atau 0, ya. Karena ini adalah input, jadi kita kasih cin masih ada, ya. Mungkin seperti ini dulu, ya.
kita rekam ya, namanya rata-rata .cpp ya. Kita coba compile ya. Ini karena ada di drive D ya. Sebentar, saya rubah dulu biar kelihatan. Ini backgroundnya putih ya, backgroundnya putih, latar belakangnya hitam. Udah ya, kayak masih kurang kelihatan, nggak apa-apa. Jadi saya pindah dulu ke drive D ya, kemudian pindah direktori. Coding 2020 ya. Di sini ada file namanya rata-rata.cpp ya. Ini kita compile ya. Mungkin enaknya latar belakangnya hitam, warna tulisannya putih. Latar belakangnya hitam, latar belakangnya hitam, tulisannya yang putih aja ya, seperti ini ya. Kita compile G++ rata-rata min O tes misalkan. Ya, ini ada keterangan return null itu void main return, lupa saya. Kita coba cari dulu ya, return null ini not declare. Maksudnya dia mengembalikan nilai yang kosong ya. Bentar, lupa. Kalau lupa kita cari di Google saja. Return void main. Ya, kalau void main ini returnnya harus seperti apa gitu ya, supaya kita tidak selalu integer main ya, integer main terus, padahal sebenarnya ada pilihan yang lain ya. Saya lupa nulisnya. Kita cari perintah untuk menghasilkan nilai yang kosong ya. Mana ini? Fungsi main. Kalau nggak ketemu ya kita lihat yang lainnya ya. Void main C++. Apa internetnya yang putus ya. Nah, di dalam belajar ini memang ya sangat membantu ya. Jadi kita harus ada koneksi internet supaya ketika kita bertemu masalah kita bisa mencari solusinya ya, sehingga masalahnya dapat diselesaikan. Ini kenapa ini? Cannot connect, masih nggak bisa connect. Sebentar, saya ingat dulu ya. Ini
void main return, rasanya benar kok ya, return apa, sebentar. Jadi ini sebenarnya biar kita tidak selalu menggunakan integer main gitu ya. Baik, kita coba kembali. Jadi coba kita buang saja ya. Artinya kalau void main berarti tidak perlu ada perintah return ya. Saya tulis di sini karena void main maka tidak perlu ada return ya. Ini kita rekam, kemudian kita compile ya. Sekarang masih ada was not declared. Oh ya, memang sengaja di dalam contoh ini kita mencoba melakukan banyak kesalahan ya supaya pengalaman ya. Artinya kalau kita langsung ke program yang sudah jadi, di compile, di running, tidak merasakan bagaimana pernak-pernik ya dari suatu source code menjadi file yang bisa dieksekusi. Ya, di sini ada variabel masih ada ya. Nah, masih ada ini belum dideklarasikan. Ya. Kalau belum dideklarasikan, komputer kan bingung. Ya, jadi ini harus dideklarasikan integer masih ada. Ya. Kenapa integer? Karena masih ada, ini nilainya antara 0 dan 1. Kalau 1 berarti masih ada, kalau 0 berarti tidak ada. Dan ini sama dengan ini menulisnya, kalau untuk kondisi sama dengan ini menulisnya 2 kali ya. Kalau masih ada sama dengan 1, itu artinya nilai 1 masih ada sama dengan 1. Itu artinya apakah masih ada nilainya sama dengan 1. Mungkin belum direkam ya, barangkali direkam dulu. Kita compile lagi. Sein, oh ya. Nah sekarang kenapa sein-nya tidak dikenal ya? Cout dan sein ini adalah perintah yang ada di dalam library iostream. Nah, ya jadi kita harus include iostream. Ya. Kemudian ini ya sebenarnya ini kebiasaan jelek ya, using name space std. Ya jangan lupa direkam, kemudian di compile kembali. Main must return integer. Ini harus, fungsi main harus menghasilkan nilai integer. Gimana ini? Main must return. Hasilnya adalah tes ya. Kalau kita coba ini hanya menginputkan data, masih nggak ada ininya ya. Oh ya, nah ini kenapa dia langsung keluar ya,
seperti yang tadi digambarkan bahwa kalau kita membuat looping menggunakan while, ya mungkin ini saya mulai yang baru saja ya. Jadi ini kan kalau di dalam programnya ini adalah while ya masih ada sama dengan 1. Ya, ini loopingnya. Masih ada ya, ini kan nilainya nggak jelas ya, nggak jelas apakah sama dengan 1 ya, tentu saja tidak ya, makanya nilainya adalah false. Nah, jadi kalau ketemu dengan kondisi seperti ini, untuk meyakinkan maka harus dikasih harga awal ya. Jadi dikasih harga awal masih sama dengan 1 ya, supaya nanti kondisi yang ada di sini ini nilainya menjadi true. Nah, di dalam program kita yang baris 15 ya, ini kan apakah masih ada nilainya sama dengan 1? Masih ada, ini kan tidak jelas nilainya berapa ya. Enggak jelas apakah sama dengan 1 ya, tentu saja tidak ya, karena tidak maka looping ini tidak dikerjakan. Sehingga di sebelum while ini ya, kita harus memberi harga awal ya, masih ada sama dengan 1 ya, supaya kondisi di baris 17 ini nilainya menjadi true ya. Sekarang kita compile kembali dan kita coba. Seharusnya masuk ke dalam looping ya. Apakah datanya masih ada ya? Kalau ada kita jawab 1. Apakah masih ada? Kita jawab 1. Apakah datanya masih ada? Kalau masih ada kita jawab 1. Apakah datanya masih ada? Kita jawab 0. Dia selesai ya. Nah, ini baru untuk loopingnya ya. Nah, sekarang tinggal di dalam looping kita buat input untuk memasukkan data ya. Mungkin ini saya sambil ngasih komentar ya. Ini deklarasi variabel. Ini menampilkan judul. Ya, sebaiknya program ini dikasih komentar ya. Memberi harga awal kondisi looping while. Nah, di sini kita memasukkan data. Ya, memasukkan data. Sebenarnya memasukkan data kan intinya in ya. Nama variabelnya Pak, misalkan bilangan gitu. Ya, sebenarnya kan intinya in, tapi supaya di layar ada tulisan, jadi kita berikan perintah cout dulu ya. Masukkan bilangan.
kemudian kita rekam, kita coba compile kembali. Ya, ini sama, bilangan was not declared. Ya, jadi kita membuat variabel baru namanya bilangan, tapi bilangan ini belum dideklarasikan. Ya, jadi kita harus mendeklarasikan variabel bilangan. Karena tipenya sama, ini bisa ditulis di sebelahnya. Ya. Jangan lupa direkam, kemudian di compile kembali, dijalankan. Kita coba seperti apa hasilnya. Ya, masukkan bilangan, misalkan 3, masih ada, kalau iya berarti 1 ya. Masukkan bilangan, misalkan 5, masih ada, ya, masukkan bilangan, misalkan 11, ya, masih ada, ya, masukkan bilangan 43, misalkan. Masih ada, tidak. Ya. Tapi ini baru looping ya, belum melakukan perhitungan. Nah, kemudian sekarang ini memasukkan datanya sudah selesai. Nah, berarti sekarang adalah menjumlah data yang diinputkan. Nah, atau sigma X ya. Nah, untuk menghitung sigma X berarti kita membuat yang tadi disampaikan, yaitu membuat akumulator ya. Jadi ini menghitung jumlah nilai bilangan ya. Kalau akumulator dia bentuknya adalah misalkan saya sum aja ya, sum bilangan sama dengan sum bilangan ditambah dengan bilangan. Ini kalau kita compile kan error ya, jadi ini juga sama ya, berarti kita harus mendeklarasikan variabelnya ya, integer sum bilangan ya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kalau ada akumulator itu diberi harga awal 0 ya. Dan memberi harga awalnya adalah di luar looping ya. Jadi ini loopingnya, berarti di sini misalkan memberi harga awal akumulator ya. Akumulatornya, nama variabelnya adalah sum bilangan ya. Akumulator ini diberi harga awal 0 ya. Kemudian kita sekalian akan menghitung banyaknya data ya. Banyaknya data biasanya adalah variabelnya, misalkan kita gunakan n ya, menghitung banyaknya bilangan ya, misalkan n sama dengan n plus 1 ya. Kalau bentuknya plus 1 maka dia adalah akumulator counter ya. Nah, ini sama counter ini juga harus diberi harga awal ya. Jadi ini memberi harga awal counter ya, namanya n, ini dikasih harga awal 0. Kemudian ini harus dideklarasikan juga ya, integer n, integer n.
kita rekam, kemudian di compile kembali. Sekarang kita coba. Ya, masukkan bilangan, misalkan 3, masih ada, ya. Masukkan bilangan 5, masih ada, ya. Masukkan 7, ya. Masih ada, tidak. Ya. Nah, sebenarnya ini nilai sigma x-nya, ya, jumlah nilai bilangannya sudah didapatkan, ya, yang disimpan dalam variabel sum bilangan. Kemudian banyaknya data, banyaknya bilangan ini juga sudah disimpan dalam variabel namanya n. Ya. Kemudian tinggal menghitung rata-rata. Nah, rata-rata ini diletakkan di luar looping, artinya sigma x-nya dihitung dulu, n-nya dihitung dulu, nah baru dihitung rata-rata. Jadi rata-rata ini ditaruh di luar looping, menghitung nilai rata-rata. Jadi rata-rata sama dengan sum bilangan dibagi dengan n. Ya, kemudian dicetak cout jumlah, ya, rata-rata adalah di sini rata-rata. Ya. Nah, kemudian rata-rata berarti kan ini kita membuat variabel baru, ya. Nah, variabel baru ini harus dideklarasikan. Rata-rata ini tipenya apa? Integer atau bukan? Ya, rata-rata ini kan nilainya bisa pecahan, ya. Misalkan sigma x-nya misalkan 77, kemudian n-nya 4, nah itu kan pecahan. Nah, karena pecahan maka rata-rata dideklarasikan bukan integer tapi bilangan pecahan, ya, misalkan float rata-rata. Ya. Jadi ada alasannya kenapa rata-rata ini float bukan integer. Ya. Sekarang kita compile, ya. Ini salah, ya, bukan con, ya, tapi cout, ya, cout. Ya, kita coba misalkan yang sama dulu, ya. Misalkan kita isi 2 semua, bilangannya atau 4, ya, 4, masih ada, isi 4 lagi, masih ada, isi 4 lagi, masih ada, 4 lagi, masih ada, 4, kemudian selesai. Ya, rata-ratanya 4, ya, berarti kemungkinan sudah benar, ya. Sekarang kita coba lagi dengan angka yang lain, ya. Boleh sembarang, 5, kalau masih ada 1. Bilangannya masukkan lagi 7, masih ada, ini diisi dengan 1, masukkan bilangan lagi misalkan 17, masih ada 1. Bilangannya berapa? Misalkan 55, ya, masih ada, ya, diisi dengan 1. Masukkan bilangannya misalkan 8, masih ada, kita jawab tidak, ya. Rata-ratanya benar nggak ini? 18, ya. Rata-rata cout, ya, mungkin ini nanti menulisnya tidak pakai, jangan dibulatkan, ya. Jadi menulisnya gimana caranya menulisnya supaya pecahan.
Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi ini ada beberapa hal yang saya rubah. Variabel yang tadinya deklarasinya adalah integer, ini saya rubah menjadi float ya. Jadi yang bilangan, sambilangan dan float n ini saya rubah menjadi float ya. Tapi nanti dicoba lagi kalau dia tipenya integer, apakah hasil rata-ratanya masih integer atau sudah berubah menjadi pecahan. Kemudian untuk mencetaknya, cout, yang satunya pakai printf. Kemudian ini dikompil ulang ya biar yakin. Kemudian kita coba bilangannya, misalkan 5 dengan 6, hasilnya adalah 5,5 ya. Ini hasilnya yang 1 5,5, yang 1 5,50000. ya. Jadi ini berarti kita sudah bisa membuat program untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan bilangan. Jadi jumlah bilangannya tidak diketahui ada berapa. Kalau jumlah bilangannya sudah diketahui, looping ya, mudah-mudahan ya paling tidak ini memberikan inspirasi atau memberikan contoh bagaimana cara menghitung rata-rata dari sekumpulan bilangan. Kalau ada yang mau menyalin ya, ini saya perbesar dulu ya, berarti diperbesar, kemudian ini nanti bisa di pause ya, di pause di videonya supaya kelihatan ya. Ini baris 1 sampai dengan baris 30 ya, kemudian kelanjutannya dari baris 30 sampai dengan 54 ya. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.